sebulan? Setahun, Bu. Setahun. Benar juga. Oke. Nah, hari ini kita mau membahas terkait sama ASN, makanya tadi saya kasih tugas terkait sama ASN ya. Nah, apa sih yang teman-teman persiapkan untuk menjadi ASN gitu ya. Nah, oke. Ini mungkin akan saya sampaikan dulu terkait sama hal ini. Sebenarnya sih ini udah agak lama ya PowerPoint-nya ya kayaknya ya. Tapi saya cek semua karena memang hari ini temanya tentang Smart ASN, yang saya cari informasinya juga ternyata sama gitu ya, tentang hal ini juga yang disampaikan. Nah, ini kebetulan PPT disusun oleh Pak Yudi dulu, beliau Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana di Kemenq. Jadi memang untuk menuju corporate governance gitu ya, tata kelola pemerintahan yang baik atau akuntabel, memang yang salah satu hal yang penting itu adalah pengelolaan sumber daya manusia gitu ya. Bentar saya record dulu. Mana sih? Oke. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan SDM tuh banyak banget ketentuannya ya gitu ya. Nah, ini jumlah ASN sekitar 4 juta untuk melayani 250 juta penduduk Indonesia gitu ya. Perbandingannya 1:79 gitu ya. Masih lebih tinggi dibandingin sama Singapura. Singapura 1:66 gitu ya. Itu aja sudah membebani keuangan negara sebanyak triliun atau 33% dari jumlah APBN dan APBD gitu ya. Jadi besar ya beban pemerintah untuk belanja untuk ASN ini. Nah, ini tadi saya coba cek Indonesia itu dari the Worldwide Governance Indicator, itu ada agak typo tuh worldwide-nya. Governance Indicator Report bahwa efektivitas pemerintahan Indonesia di 2019 itu masih cukup rendah ya, 0,18. Sedangkan untuk strong itu positif 2,5 gitu ya. Tapi nilai ini sebenarnya terus meningkat, sempat di negatif juga. Kalau negatif itu weak gitu ya, 0 sampai negatif 2,5 itu weak. Nah, ini kita sebenarnya sudah mulai ke arah strong, tapi masih kecil gitu ya. Nah, di ASEAN sendiri kita tuh masih kalah sama Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nah, kita masih kalah sama mereka tuh. Nah, kan nggak mudah ya mengubah mindset dan culture ASN yang sudah ada selama ini gitu ya. ASN yang dulu ada yang mau ngomong nggak? Kalau ASN atau kayak PNS zaman dulu ngelihatnya kayak gimana sih teman-teman? Punya citra seperti apa sih ASN zaman dulu? Ada yang mau sharing? Silahkan. Izin, Bu. Oke, jadi saya Fikri, absen 16. Jadi kalau yang saya tahu dulu di daerah, Bu ya, maksudnya saya kurang tahu di kementerian. Kalau di daerah itu yang saya tahu pelayanan dari ASN itu masih banyak yang kurang gitu. Dalam arti apa? Misalnya kita kayak ngurus KTP atau kita ngurus surat ini, surat itu masih banyak yang birokrasinya masih jelek, pelayanan masih kurang, pakai UUD gitu kan, ujung-ujung duit gitu kan. Nah, itu tuh masih banyak di daerah gitu. Nah, itu menjadi tugas kita semua gitu untuk mulai memperbaiki hal itu, yang saya tahu gitu, Bu, karena saya merasakan hal itu secara langsung gitu. Dulu atau sekarang, Mas? Ya berapa tahun setahun yang lalu bahkan itu ibaratnya sampai sekarang kayaknya masih lah, Bu.
sampai sekarang masih kalau di daerah. Tapi kalau di pusat yang saya tahu sudah cukup membaik lah gitu. Ya, betul. Ya mungkin itu contoh real ya yang kita hadapi ya. KTP aja tuh saya aja nunggu 2 tahun untuk dapat KTP saya. Padahal ternyata waktu saya minta tolong nih sama tetangga saya bisa tuh di print dapet gitu ya. Kebetulan dia di Dukcapil yang berbeda gitu, di tempat yang berbeda. Tapi ada gitu kan, mereka selalu bilang belangkonya kosong gitu. Selalu bilang seperti itu. Tapi ternyata bisa nih di tempat lain, masa saya nunggu 2 tahun untuk belangko gitu kan ya. Saya juga nggak tahu gimana pengelolaannya terkait hal tersebut. Tapi benar tadi kejadian tuh. Nah, hal-hal itu sebenarnya apa ya? Hal yang banyak orang temuin itu jadi menjadikan mindset orang terhadap PNS itu jadi nggak bagus gitu ya. Kerjanya lambat gitu ya. Kalau ngurusin sesuatu harus pakai uang gitu-gitu. Nah, kalau hal yang baik kan biasanya memang ditanamkan itu agak susah ya gitu ya. Maksudnya tuh kayak untuk membangunnya tuh nggak gampang gitu. Tapi kalau hal yang buruk begitu orang tahu tuh udah melekat banget tuh orang akan inget terus gitu ya, gitu. Kita kan sama juga nih, namanya manusia. Kalau misalnya kita happy gitu ya, seneng, kayaknya tuh kita nggak inget gitu. Maksudnya yang nggak inget kalau itu tuh salah satu berkat atau nikmat yang kita peroleh gitu ya. Tapi kalau begitu kita sedih, punya masalah tuh kayak kita orang paling tersiksa di dunia gitu kan ya. Nah, sama sebenarnya kayak kayak kasusnya ketika kita melihat KA itu ada yang tertangkap sama juga masih kedengeran ya teman-teman? Oke, saya izin nggak pakai ini ya gambar ya, nggak apa-apa ya. Saya nggak pakai gambar ya karena itu kayaknya nggak tahu nih sepanjang ini memang dari tadi agak. Halo teman-teman, sudah jelas suaranya? Sudah Bu. Oke, sorry. Nah, itu kan kita nggak gampang untuk membangun profesional, netral, bersih dari KKN gitu ya. Membangunnya tuh butuh waktu nggak dalam waktu sekejap gitu aja, tapi butuh waktu lama. Seperti Kemenkyu kan sudah mulai reform dari 2008, sekarang 2020. Itu pun tahun 2 tahun atau 3 tahun yang lalu juga ada yang tertangkap tangan KPK gitu ya. Padahal udah reform dari 2008, udah 10 tahun juga memang menandakan bahwa nggak mudah gitu ya. Nah, makanya sebenarnya ada program yang dilakukan oleh pemerintah namanya Smart ASN. Nah, ini perlu dilakukan penataan ASN misalkan dengan cara dipetakan kualifikasinya, kompetensinya, kinerja. Jadi itu PNS-nya tuh memang mendapatkan profil PNS yang baik gitu ya. Nah, selain itu juga dikembangkan gitu ya, dia udah ada profiling, dikembangkan, lalu proses ini juga dilakukan secara diakselerasi gitu. Mungkin sekarang sudah banyak sih perbaikan-perbaikan yang dilakukan ya, makin banyak sebenarnya sekarang kementerian lembaga yang melakukan rekrutmen secara transparan gitu ya, bareng-bareng pada waktu tertentu gitu ya, terus prosesnya mungkin secara online gitu. Kalau di Kemenkyu sudah sudah baguslah prosesnya, sudah transparan, adil, udah nggak ada lagi tuh yang bayar-bayar gitu ya, nggak ada sama sekali. Udah dari 2008 dilakukan gitu. Makanya dulu juga saya nggak tahu teman-teman pernah nggak dapat pertanyaan. Kalau dulu saya waktu masuk Kemenkyu masih loh saya ditanyain sama tetangga, bayar berapa masuk Kemenkyu gitu. Itu masih ditanyain tuh. Ada nggak di sini yang masuk stan ditanyain bayar berapa masuk stan?
Ada Iya, nggak? Bu. Ada. Ada. Mbak Made. Iya, Bu. Ya, berarti kan masih mindsetnya orang terhadap ASN itu kan masih nggak bagus ya, kalau menandakan, menurut saya itu sebagai tanda gitu bahwa mindset masyarakat itu terhadap ASN itu masih belum baik gitu. Nah itu makanya sebenarnya perlulah diakselerasi untuk mendapatkan ASN yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, yang memang dia punya kualitas yang bagus juga gitu. Nah, ini makanya misalkan ya ada yang kalau pernah dilakukan di KKP itu mereka pernah melakukan namanya golden handshake. Jadi memang dia memensiunkan dini mereorganisasi 2 eselon 1 gitu. Waktu zamannya Bu Susi, 2 eselon 1 itu dihilangkan, lalu yang memang sudah waktunya pensiun ditawarkan golden handshake ini. Jadi mereka ditawarkan pensiun dini. Tujuannya untuk apa? Supaya organisasinya lebih ramping, lalu orang yang memang generasi lama yang memang sudah nggak cocok dengan mekanisme kerja yang sekarang diberikan cara yang lain, silakan dikasih pilihan mau pensiun dini apa enggak, dan itu ada kompensasinya gitu ya. Nah selain itu juga ini ada cara dengan 2:1, 2 orang PNS pensiun diganti 1 PNS yang berkualitas. Menurut saya sih kalau makanya tuh kenapa sih banyak Pemda KL tuh pada minta teman-teman dari STAN, karena mereka udah tahu jelas bahwa kualitasnya orang-orang STAN itu bagus gitu. Makanya mereka banyak yang minta ke Kemenq. Nah, selain itu juga ada hal lain, misalkan yang dilakukan dengan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ini kalau di swasta tuh istilahnya experience hire. Jadi orang-orang yang berpengalaman yang bisa direkrut sebagai ASN gitu ya. Nah, itu ada dimungkinkan, tapi kayaknya belum banyak yang seperti ini. Tapi nantinya harusnya bisa gitu ya, bisa dilakukan karena memang ada kebutuhan-kebutuhan kayak di PNS kan sekarang. Mungkin kalau dulu tuh kita kerjanya administratif ya gitu ya, sifatnya administratif aja gitu, kita cuma ngerjain yang kayak apa ya, nerima sesuatu diproses udah gitu. Sekarang kan beda, itu udah gitu. Kita sudah mulai harus menganalisa data gitu. Misalkan dari dari segi pertumbuhan ekonomi, dari apa gitu-gitu yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kan harus dipertimbangkan dari belanja, penerimaan gitu kan, memerlukan analisa gitu kan, bukan sekedar mengadministrasikan gitu. Nah, levelnya udah ASN sebenarnya, nggak cuma di level administratif, karena nantinya level administratifnya digantinya pakai teknologi gitu kan ya, nanti otomasi, digitalisasi. Jadi ASN yang diperlukan selanjutnya itu ASN yang punya kemampuan analisa yang tinggi gitu. Makanya harusnya memang ke depan harus dipikirkan benar masalah ASN berkualitas ini. Nah, dalam manajemen ASN, jadi dilakukan dalam beberapa hal nih untuk mendapatkan ASN yang berkualitas. Jadi dilakukan dengan analisis profil pegawai, gitu ya. Lalu kualifikasi yang terkait dengan promosi, lalu pengembangan kompetensi, ada juga distribusi melalui job rotation, analisis demografis organisasi, distribusi pegawai yang tidak memiliki posisi sama job enrichment gitu. Jadi apa sih kalau dari pekerjaan tadi yang saya sampaikan, tadinya kita mengurusi masalah administrasi, ternyata kita harusnya sudah mulai masuk ke level yang lebih tinggi, cuma administrasi tapi juga analisa gitu ya. Jadi di situ ada job enrichment gitu. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Nah,
ini dipakai oleh ASN di pengelolaan SDM di pemerintahan gitu ya. Ada kuadran 1, 2, 3, 4. Sebenarnya kita enaknya lihat langsung di sini juga sih di sini. Jadi di sini kan disebutkan ya kuadran 1 tuh memang yang dia tolok ukurnya ada 2, kompetensi dan kualifikasi. Jadi kalau 1 kompetensi dan kualifikasinya kompetensi dan kualifikasi salah nih. Ada 2 yang satunya adalah kompetensi, satunya kinerja. Jadi kalau dua-duanya baik, orang itu akan masuk ke kuadran 1 gitu ya. Yang kuadran 2, jadi dia kompetensinya kurang tapi kinerjanya baik, itu masuk kuadran 2. Terus kuadran 3, kompetensinya bagus tapi dia kinerjanya nggak bagus. Kan ada orang pinter tapi nggak bisa kerja, itu masuk kuadran 3. Kuadran 4, kompetensi dan juga kinerjanya nggak baik gitu. Jadi yang nggak punya kompetensi dan juga kinerjanya juga baik. Nah ini yang 4 ini yang tadi salah satunya kalau di mana namanya tadi di KKP kelautan perikanan itu yang dirasionalisasi, dilakukan pensiun dini, dilakukan yang lain-lainnya juga gitu. Misalkan dia nggak punya kompetensi ya, dia akhirnya kalau masih belum pensiun dini ya bisa jadi dia ditingkatkan kompetensinya, misalkan seperti itu. Nah, gambarannya seperti ini nih, gambarannya mudahnya ya, tadi kuadran. Jadi kuadran 1 itu benar. Nah, kuadran 1 itu kompeten, kualifikasi. Jadi nanti teman-teman juga ketika di kementerian itu akan dilakukan seperti ini nih, akan dilakukan pemetaan. Jadi kira-kira misalnya Mbak Mirna masuknya kemana sih? Kuadran 1, 2, 3, atau 4 gitu. Jadi kalau misalkan di kuadran 1, oh dia siap untuk promosi. Kalau di kuadran 2, oh dia kompetensinya kurang, tapi kinerjanya bagus. Oke, kita tingkatkan kompetensinya, ditrainingin. Di kuadran 3, dia kompetensinya bagus, tapi nggak berkinerja. Nggak cocok kali pekerjaannya, gitu. Oke, dipindahkan aja, dimutasikan, gitu. Kuadran 4 ini yang nggak bagus, gitu. Istilahnya sih kalau, itu apa ya, di SDM, saya lupa namanya. Wood apa sih? Oh lupa saya. Teman-teman kalau ada yang tahu silakan. Jadi yang keempat ini ya nggak akan ini udah nggak bisa digunakan sebenarnya gitu di kuadran 4 ini gitu. Nah itu ASN sudah mulai dipetakan seperti itu. Nah selanjutnya nah ini di 2019 itu ada namanya Smart ASN gitu ya yang diharapkan. Jadi apa sih perencanaan ASN sesuai dengan pembangunan dan potensi daerah, transparan, objektif, fairness gitu ya, dan profesionalisme, profesional gitu ya. Itu yang digalakkan di 2019. Makanya sudah mulai rekrutmen itu dilakukan secara bersama-sama gitu ya, KL gitu, bareng-bareng gitu ya, formasinya kan kelihatan tuh ya, sudah dilakukan secara bersama. Nah ini perencanaan ASN melalui informasi gitu, melalui Kemenpan RB, jadi udah ada formasi jabatan prioritas 2-3 tahun ke depan sesuai dengan arah pembangunan nasional dan nawacita. Lalu pengadaan ASN melalui seleksi berdasarkan IT Computer Assisted Test gitu ya. Teman-teman di STAN kayaknya ikut ini juga nggak sih? Udah pernah ikut? Itu SKD bukan Bu ya? Bukan ya Bu? Bukan. Ini nanti berarti kalau pas kayaknya buat teman-teman UPKP gitu, kayaknya pakai ini deh kalau nggak salah. Lalu profesionalisme dilakukan training need assessment. Jadi kira-kira kebutuhan training apa sih untuk
untuk melengkapi gap kompetensinya teman-teman gitu. Nah, nanti dilakukan analisa. Jadi memang sekarang sudah mulai, mungkin kalau beda sih memang ya, kalau zaman dulu ASN itu memang menjadi salah satu cara juga untuk mengurangi pengangguran. Sedangkan sekarang paradigmanya sudah berubah gitu ya. Jadi sekarang tuh juga gimana sebenarnya pemerintah tuh justru punya ASN berkualitas yang bisa mendorong swasta bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat gitu. Jadi paradigmanya seperti itu. Kalau dulu udah semua orang masuk ke ASN gitu ya. Paling enggak kan secara apa namanya bulanan ini ya ada pemasukan gitu ya seperti itu, ngurangin juga pengangguran gitu. Nah modelnya mungkin dulu gitu. Sedangkan sekarang udah beda nih pola pikirnya gitu ya. Sebenarnya kalau sekarang yang namanya organisasi itu semakin ramping semakin bagus gitu dan orang-orangnya juga harus orang-orang yang berkinerja tinggi gitu. Nah, cuman memang kita punya permasalahan juga nih terkait sumber daya manusia yang tidak merata, kualitas dan distribusi ASN tidak seimbang antar daerah sehingga kinerjanya rendah. Sebenarnya ini terlihat sih dari misalkan dari teman-teman di STAN aja kan ya apa namanya nggak bisa semuanya tuh dari seluruh Indonesia gitu ya, pasti ada daerah yang nggak ada nih gitu. Nah kayak gitu aja udah ketahuan sebenarnya secara ketimpangan pendidikan gitu tuh kelihatan dari situ gitu sih. Nah ini intinya sih pada akhirnya pemerintah itu ngambil kebijakan untuk mulai mengurangi jumlah ASN gitu ya, mencari ASN yang benar-benar berkualitas untuk bisa beneran bisa kerja gitu sih, lebih ke sana. Nah, jadi melalui penataan ASN tadi yang disampaikan diharapkan kita punya aparatur negara yang profesional, berintegritas dan melayani sehingga kita bisa menjadi pemerintahan berkelas dunia dan memiliki daya saing. Nah, itu untuk yang bagian pertama. Kita sampai jam berapa sih? 4:30 ya? Iya, Bu. Nah, tapi sebenarnya ini lebih banyak diskusi aja sih nanti. Saya sebenarnya lebih suka diskusi. Nah, ini lanjut, saya coba jelaskan mengenai ini kualitas ASN yang diperlukan negara. Pertama, nasionalisme, maaf typo ya, pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat pemersatu bangsa, memiliki mental baru menghadapi Indonesia baru, berkarakter, penguatan dimensi religius. Jadi, dari ASN harus netral ya, teman-teman ya. Meskipun kita punya, sebentar. Bentar ya teman-teman ya.
Oke, nah ini sebagai perekat pemersatu bangsa, mental baru menghadapi Indonesia baru, berkarakter, memiliki jiwa religius ya. Nah ini nasionalisme, jadi teman-teman nantinya kalau jadi ASN itu ya tetap punya nasionalisme yang tinggi gitu ya, jangan sampai menjadi orang yang menjadi pemecah belah gitu ya. Punya paham tertentu silahkan, tapi tetap yang nomor satu adalah nasionalisme kepada Indonesia gitu ya. Lalu sebagai kebijakan publik, jadi harus dan menyadari bahwa kita bagian dari birokrasi yang melayani kepentingan publik gitu. Dan juga harus profesional, harus berdasarkan kalau terkait sama ini kepentingan politik harus berdasarkan bukan kepentingan kita aja, tapi kepentingan organisasi gitu ya, dan juga harus berintegritas gitu. Ini yang harus diperhatikan, berintegritas, pelayanan, gitu, mengutamakan kepentingan publik, itu 3 hal yang cukup penting. Nah, ini yang memang di kode etik dan kode perilaku ASN gitu ya. Sebenarnya ada kode etik dan kode perilaku ASN Kemenkyu juga nih. Ini sama sih, jujur bertanggung jawab, cermat disiplin, hormat tanpa tekanan, tugas sesuai aturan, tugas dengan patuh, kerahasiaan menyangkut kebijakan negara, kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, menjaga agar tidak ada konflik kepentingan, memberikan informasi yang tidak menyesatkan, tidak menyalahkan informasi intern negara, memegang teguh nilai dasar ASN, penegakan disiplin ASN. Coba saya nanya sama teman-teman, kalau misalkan nih ya, teman-teman tuh ada kebijakan Kemenkyu yang teman-teman tuh nggak setuju gitu ya, itu kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Misalnya teman-teman di Kemenkyu. Gitu. Coba, siapa ada yang mau jawab? Silakan. Ada kebijakan yang teman-teman tuh nggak sepaham sama yang dilakukan Kemenkyu. Nah, kira-kira teman-teman mau ngapain nih? Apa yang akan teman-teman lakukan? Silakan, nggak perlu ditunjuk. Izin Bu. Silakan. Izin menjawab, saya Fikri 16. Jadi kalau misalnya ada kebijakan yang kira-kira kita nggak setuju. Nah, kalau dari pandangan saya terkait kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu instansi bahkan negara, ketika kita tidak setuju, yang kita lakukan adalah mendalami kebijakan tersebut. Kita melakukan observasi. Kalau lebih baik lagi kita mungkin melakukan penelitian, riset, dan baru kita susun rencana strategi atau lebih tepatnya mungkin secara tulisan atau apa. Mungkin kita bisa ajukan ke atasan kita atau kita ajukan ke lembaga yang berwenang seperti itu Bu. Jadi kalau lebih nggak setuju, pelajari dulu, diobservasi dulu kenapa nggak setuju, baru sampaikan kritik yang membangun, sampaikan saran yang membangun, itu lebih baik seperti itu Bu. Oke, ada lagi yang mau kan? Silakan. Maaf tadi. Yang mau menambahkan silahkan. Izin Bu, Ratna nambahin jawabannya, betul yang dibilang Fikri tadi, atau mungkin juga bisa mengambil sisi positifnya ya Bu. Pasti kebijakan dari instansi itu kan dibuat nggak semena-mena ya Bu. Pasti ada alasan di belakang kebijakan tersebut dibuat. Jadi mungkin kita sebagai ASN yang baik itu bisa melakukan apa yang dibilang Fikri tadi. Betul sih Bu, begitu. Oke, ada lagi yang mau nambahkan? Itu Mbak siapa tadi ya? Mbak
Mbak Madi. Ratna, Bu. Oh, Mbak Ratna. Oke. Kirain. Oke. Ya, jadi kan gini, apa namanya, yang terpenting adalah yang teman-teman mesti ingin itu kan di gitu ya, bikin tulisan atau protes di sosial media gitu ya, karena kan teman-teman bagian dari pemerintah gitu kan ya. Kalau dari bagian pemerintah ya sebisa mungkin boleh kok sebenarnya kritik tuh boleh gitu, tapi ada caranya gitu ya. Misalkan dengan menghubungi unit mana sih yang memang menangani hal tersebut, kan bisa disampaikan ke sana kan gitu kan, bukan terus seenaknya aja nyampein di sosial media gitu ya, nggak lihat-lihat situasi. Nah, padahal kan kita orang sama, misalnya nih teman-teman di Kemenkyu, masa memprotes kebijakannya Kemenkyu kan lucu gitu ya. Kita boleh kok, ada caranya. Silakan aja disampaikan ke unit yang terkait, berikan masukannya gitu. Kita juga ada yang namanya call centernya Kemenkyu, bisa disampaikan lewat sana juga gitu ya. Pokoknya cari cara yang yang sesuai dengan kode etik gitu ya. Nah, ini kan soalnya tadi misalkan teman-teman nyampein di sosial media kan berarti nggak melaksanakan kode etik, padahal kode etiknya salah satunya Kemenkyu itu ada bijak bermedsos gitu ya. Nah, itu berarti nggak melaksanakan nih teman-teman kalau misalkan sampai menyampaikan dengan tadi misalnya di sosial media gitu ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian tadi bagus kalau misalkan teman-teman jadi paham ya mekanismenya tadi seperti itu gitu ya. Lalu tidak menyalahgunakan informasi internet negara gitu ya. Jangan sampai menyebarkan informasi-informasi yang memang tidak yang tidak menjadi konsumsi publik gitu ya, di luar gitu, itu nggak boleh gitu. Nah, sebagai ASN sebagai pelayanan publik, saya ingin lagi ASN diharapkan ada dan tidak diskriminatif, profesional, berintegritas ya. Putus-putus, Bu. Kenapa sih ini pindah lokasi dulu, bentar, nggak tahu nih dari sesorean ini kayaknya mau di luar tapi oke, saya pindah posisi yang lebih dekat sama WiFi. Oke, lanjut ya. Jelas ya teman-teman ya? Udah jelas? Halo? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, ini sebagai pelayan publik, setiap ASN diharapkan bersikap adil, tidak diskriminatif, profesional dan berintegritas, memberdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan tidak berorientasi pada keuntungan pribadi dan instansi, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, memuaskan publik. Nih, profesional itu berarti berhubungan dengan profesi yang memerlukan keahlian khusus gitu ya. Jadi kita harus melakukan dengan kompetensi kita gitu ya. Kita profesional dalam melakukannya. Disiplin itu profesional gitu ya.
lalu kita juga menguasai sungguh-sungguh dengan belajar gitu ya. Lalu selanjutnya adalah melayani publik, yaitu kita harus benar-benar teman-teman nih nantinya harus benar-benar punya jiwa melayani, dalam arti melayani itu bukan berarti kita merasa secara posisi di bawah ya, bukan seperti itu, tapi melayani itu supaya orang itu nyaman dalam menggunakan layanan dari pemerintah gitu. Nah itu kan kita juga tahu ya, pemerintah juga banyak belajar dari bank misalkan yang melakukan pelayanan secara prima gitu ya kepada customer-nya gitu. Nah itu yang harus ditiru sama pemerintah, memang sudah mulai ke sana gitu. Jadi memang mengedepankan masyarakat gitu. Karena kan memang kita memang tugasnya memang ASN itu ya pelayan masyarakat gitu. Makanya bahasa Inggrisnya disebut sebagai civil servant ya kan. Nah, karena memang tugasnya melayani masyarakat. Ini banyak yang tahu ya, melakukan pelayanan yang berkualitas yaitu jujur, bermutu, mudah gitu ya. Belum bisa tercapai sih beberapa ya, tapi kalau di Kemenq sudah diarahkan ke sana dan sudah banyak kok yang seperti itu. Misalkan aja kan teman-teman, misalkan sekarang beli surat berharga negara tuh nggak perlu datang ke bank gitu ya, online bisa. Terus pencairan sekarang sudah pakai aplikasi. Jadi udah kalau di Kemenq sendiri sudah semakin mudah kita melaporkan pajak pakai e-filing gitu. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, selain itu juga ASN harus jadi perekat dan pemersatu bangsa gitu ya. Jangan jadi pemecah belah, jangan menyebarkan hoax gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menyebarkan satu, pikir-pikir dulu ini penting nggak ya untuk disebarkan, informasinya valid atau enggak, sesuai enggak sama peran kita sebagai ASN. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, ini ASN harus netral ya, nggak boleh memihak sama kelompok tertentu gitu ya. Harus objektif, nggak boleh diskriminatif, jujur, transparan gitu ya. Nah, itu teman-teman harus ingat. Kita juga harus jadi teladan, harus bisa mengayomi, dan dalam hal politik juga tidak boleh memihak ya. Meskipun kita juga punya pilihan, tapi kita nggak boleh koar-koar, oh aku mau milih ini aja, terus ngajakin orang berdebat di Facebook, sampai teman kita nggak mau lagi temenan sama kita gitu. Nah itu nggak boleh. Pakai ASN tidak diperbolehkan. Kita boleh, kita punya pilihan, ya udah diam aja dengan pilihan kita gitu, nggak boleh diomong-omongin segala macam gitu, nggak perlu. Lalu tetap komitmen dalam memegang integritas gitu ya. Nah ini nanti teman-teman punya tugas ini nih gitu ya, contoh untuk implementasi profesional dan melayani integritas tinggi. Terus apa hal-hal yang bisa merusak persatuan bangsa. Lalu bagaimana dalam mengatasi konflik yang timbul dalam masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan yang terkait dengan bagaimana teman-teman nantinya menjadi ASN. Sebenarnya sih ada bahan yang lebih spesifik ya, punya Kemenq yang terkait dengan kode etik dan kode perilaku, tapi tadi yang penting teman-teman tahu secara umum saja. Kalau nilai Kemenq kan udah tahu ya, integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, ya kan, itu ya. Nah, ini aja lah, main game aja deh biar nggak pada ngantuk. Sebenarnya ini harusnya saya bawain nanti tapi nggak apa-apa, sekarang juga nggak apa-apa lah. Bentar ya. Kita mulai dari siapa ya? Siapa nih anaknya? Nanti tunjuk aja ya. Yang pertama saya tunjuk, nanti yang dapat giliran pertama boleh nunjuk temannya berikutnya. Oke, yang pertama saya mau
Mas Faisal. Ada Mas Faisal? Ya, Bu. Oke, Mas Faisal, bentar ya. Kita akan spin. Mbak. Silahkan Mas Faisal. Ya, Bu. Baik. Teman terbaik di kelas ya, Bu ya. Kalau menurut saya sih semua baik semua, Bu. Tapi mungkin ada beberapa yang udah saya kenal duluan gitu, Bu. Jadi ya udah tahu, Masnya udah kenal itu ada beberapa. Itu saya udah kenal Herdiana, Bu. Itu udah pernah satu kelas di tingkat 2. Terus yang kedua itu ada Reza Hidar. Itu teman kepanitiaan saya, Bu, waktu tingkat 2. Oke. Kemudian orang itu aja. Yang udah saya kenal lagi itu ada Karisma, Bu. Dia teman satu kelompok pas KKM. Oke. Itu teman-teman terbaik ini, Mas. Iya, Bu. Soalnya kan udah kenal sebelumnya gitu, Bu. Udah kenal lama gitu. Tapi sebelumnya ya. Kalau yang baru-baru kan belum pernah tatap muka gitu kan, Bu. Jadi belum tahu gitu sifat-sifatnya kayak gimana. Mungkin itu, Bu, dari saya. Sebentar. Ada telepon. Kenapa ya? Bentar ya.
Oke, maaf ya teman-teman, mana sih? Oke, tadi udah ya Mas Faisal. Ada lagi nggak Mas Faisal? Selain tadi Mbak Hardiana, Mas Reiza gitu ya tadi yang disebutkan ya. Iya Bu. Oh terus ada satu lagi Bu yang udah saya kenal lama. Itu si Mbak Meili. Oke. Teman tingkat 1 Bu. Siap. Oke. Terbaiknya karena udah kenal duluan gitu ya. Iya Bu, soalnya kan lagi masa online gini kan belum tahu gimana. Belum pernah ketemu sama yang lain ya, belum ketemu secara intens ya gitu ya. Ya mungkin gitu sih Bu. Oke. Thank you Mas Faisal. Silakan tunjuk yang lain Mas. Bebas ini ya Bu. Bebas. Mungkin ini tanggal 18, absen 18 Bu. Siapa absen 18? Saya Bu Meili. Oh Mbak Meili. Oh ternyata dari tadi yang mau disebut Mas Faisal Mbak Meili. Oke, kita lanjut ya Mbak Meili. Cara terbaik supaya tetap kompak dalam tim. Jadi di sini tuh memang ada nilai-nilai Kemenq, integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Tapi juga ada beberapa yang sifatnya kayak better person, gimana kita jadi orang lebih baik ya. Better person sebenarnya kesempurnaan. Ada yang momen gitu ya. Jadi ada yang momen juga gitu sih untuk sebagai supaya menarik lah di sini. Nah ini sebenarnya biasanya gamenya saya kalau di kelas kita lakukan karena ini board game gitu. Cuman karena kita nggak bisa main board game virtual agak susah ya, makanya saya buat pakai wheels gitu. Silahkan Mbak Meli, gimana caranya supaya kita bisa kompak dalam tim? Kalau menurut saya Bu, supaya tetap kompak dalam tim itu, kalau saya sih yang utama tuh ada sesi diskusi, jadi kayak tukar pikiran, terus nanti kalau tim kan nggak cuman sendiri ya Bu, tapi mungkin ada 5-10 orang ya sekitar segitulah. Kalau menurut saya yang pertama tuh diskusi sih, ngeluarin pendapat, terus nanti dibahas apa kekurangan kelebihan masing-masing idenya, terus nanti kami bisa musyawarah gitu, nggak perlu voting sih kalau menurut saya. Jadi dengan ada kekurangan terus ada kelebihan dari masing-masing ide tersebut itu kami milih lah mana yang terbaik, terus apa solusinya atas kekurangan itu gitu. Terus selanjutnya kalau menurut saya harus ada tenggang rasa sih. Soalnya kita dalam tim kan nggak boleh egois, nggak boleh nggak boleh mementingkan diri kita sendiri kayak wah ide saya paling bagus nih, ide kamu nggak lebih bagus dari saya, itu menurut saya nggak boleh. Terus menghargai perbedaan juga, kadang kan beda budaya, beda cara penyampaian pendapatnya, terus mungkin kalau menurut saya sih jangan terlalu bawa perasaan gitu loh. Kalau misalkan idenya ditolak di dalam tim itu nggak usah marah, nggak usah kecewa, sedih dan sebagainya. Gitu sih Bu. Jangan baper ya Mbak ya. Iya Bu. Jangan baper. Iya benar. Jangan baper gitu. Kemarin kan juga disampaikan ya. Idenya tuh kita tuh jangan terus kayak minder, baper gitu ya. Kalau ide kita nggak diterima gitu ya. Karena kan mungkin bisa kita lakukan dengan cara lain juga gitu. Yang sama baiknya juga dengan ide yang kita sampaikan. Oke, thank you Mbak Meili, luar biasa. Selanjutnya siapa Mbak yang mau ditunjuk sama Mbak Meili? Kalau saya nunjuk milih Catarina Bu, absen 6.
Mbak Katarina. Iya. Mbak Katarina, silakan Mbak Katarina. Saya putar dulu ya. Makasih ya Mbak Meli. Iya Bu, sama-sama Bu. Ini terkait sama integritas, Mbak Katarina, cara seru ajari kejujuran. Iya Ibu. Cara seru ajari kejujuran gimana Mbak? Ya, silakan. Apakah suaranya masuk? Oh iya. Masuk Mbak. Menurut saya cara seru ajari kejujuran itu, iya, saya pernah dengar cerita yang kayak ngajarin ke anak kecil gitu loh Bu. Karena mungkin kalau ke anak kecil lebih, apa ya, anak kecil kan masih bisa menerima. Kalau ngasih tahu orang dewasa itu biasanya lebih susah. Jadi lebih seru untuk mengajari kejujuran kepada anak kecil. Contohnya itu yang kayak mereka dikasih, ada sekumpulan anak kecil, terus dikasih permen, terus dengan jumlah yang berbeda. Terus kita tanya, misalnya, siapa yang dapat permen paling banyak, silakan dibagikan ke teman yang lain. Kalau misalnya orang yang dapat permen banyak itu nggak mau ngaku, kita kurangi permennya. Tapi kalau misalnya dia mau ngaku, kita tambah lagi. Jadi kayak gitu sih Bu. Mengajarkannya mungkin kalau misalnya kita jujur, ya kita pasti akan, iya, ada reward sama punishment yang didapat. Dan itu akan setimpal sama apa yang kita lakukan. Oke, itu buat anak-anak. Kalau orang gede ada nggak caranya? Gimana ya? Saya kalau misalnya ngasih reward punishment ke orang gede kan takutnya malah baperan. Nggak apa-apa lah, apa namanya, memang harus tetap di ini. Caranya gimana nih? Kita supaya ngajarin orang gede itu bisa belajar jujur juga gitu, gimana caranya? Banyak loh caranya sekarang. Mungkin dengan dari kitanya dulu mungkin Bu. Kalau misalnya kitanya jujur sama orang lain juga, orang lain juga iya nggak akan enak gitu bohong sama kita. Yang penting dari diri kitanya dulu. Oke, salah satunya tadi disebutkan keteladanan sama Mbak Katarina atau walk the talk. Jadi kalau kita ngajarin orang ya kita harus melakukan itu gitu ya Mbak ya. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Ada lagi nggak Mbak? Apa ya? Saya juga jujur masih agak bingung sih Bu kalau misalnya hal kayak gini. Oke. Bisa juga dengan ini Mbak, sekarang orang-orang lebih suka pakai games ya kalau belajar tentang sesuatu gitu. Jadi bisa bikin games yang terkait kejujuran gitu. Jadi orang tuh juga nggak mikir, mungkin gamesnya sebenarnya kejujurannya tuh tersirat gitu ya, nggak terlihat secara langsung, itu bisa dilakukan juga kan ya. Halo Mbak? Bisa. Iya Ibu. Oke, ini yang saya lagi nih ya, yang apa namanya nggak stabil ya. Aduh. Oke, thank you Mbak Katarina. Boleh Mbak silakan pilih lagi yang lain. Sama aja deh karena sekarang bulan Desember absen 2. Siapa absen 12? Mas Farid. Halo Mas Farid. Mas Farid. Iya Bu. Oke, kita spin ya Mas ya. Tantangan saat bekerja sama dalam tim apa Mas? Ini tentang sinergi nih. Tantangan saat bersama dalam tim. Oh ya. Jadi
Kalau menurut saya Bu, tantangan dalam saat bekerja sama itu bagaimana kita menyatukan tujuan dulu. Nah, kalau ketika satu tujuan itu dalam sebuah tim itu sudah tercapai, kedepannya bakal bisa searah gitu Bu. Jadi dalam mencapai tujuan itu kan pasti banyak perbedaan. Nah, dalam menyikapi perbedaan itu bagaimana? Ya, kembali lagi seperti yang disampaikan dari Mbak Meli tadi, bahwa bagaimana kita mentoleransi sebuah perbedaan. Karena satu kepala pasti memiliki banyak pemikiran. Nah, itu dari pemikiran-pemikiran itu kita tampung dan harus ada batas-batasnya untuk mencapai tujuan itu. Jadi tujuan itu ditetapkan seperti ini, terus untuk mencapai tujuan itu bagaimana. Nah, kalau menurut saya seperti itu Bu. Jadi gimana mentoleransi pemikiran-pemikiran orang itu dan supaya mencapai tujuan dalam tim tersebut. Karena kebanyakan tujuan tim itu nggak bisa tercapai karena orang-orangnya, menurutku seperti ini, tapi tidak mengacu pada tujuan dari tim tersebut. Seperti Ya. itu. Jadi dia lebih cenderung ke pendapat pribadi, tapi tanpa mempertimbangkan perspektif dari orang lain itu seperti apa gitu ya Mas ya? Mas Farid? Halo Mas Farid? Halo Mas Farid? Mas Farid, masih ada di situ Mas Farid? Mas Farid? Mas Farid masih perlu milih orang loh Mas. Kenapa Mas? Sinyalnya ya? Oke. Siapa yang akan dipilih Mas? Silahkan di chat, nggak apa-apa. Siapa Mas Haris yang ditulis di chat? Ginting. Mana Mas Ginting? Hadir Bu. Oke. Mas Ginting, kalau saya mau nanya ini. Tadi yang sudah ditulis, apa sih yang akan Mas Ginting persiapkan untuk menjadi ASN? Oh, kalau saya Bu, tadi saya udah nyatet. Yang pertama, kalau saya pribadi mempelajari materi perkuliahan dengan baik sih Bu, karena kan memang berelasi dengan kerjaan nanti kan Bu. Oke. Terus yang kedua, mencari banyak relasi gitu Bu, sehingga nanti di dunia kerja kita maksudnya kita udah saling kenal gitu, sehingga bekerjanya lebih baik dan hasilnya bisa lebih baik juga Bu. Terus yang mungkin cerita juga sama cutting gitu Bu, nanyain pengalaman mereka gimana sih di kerjaan gitu. Nanyain siapa? Kakak tingkat ya? Ya Bu, yang udah bekerja gitu. Oh, tadi cutting tuh kakak tingkat. Iya Bu. Oke, jadi menanyakan pengalaman tadi ya. Oke, ada lagi? Terus yang terakhir, bersikap menjadi orang yang fleksibel Bu, karena memang di dunia kerja kan pasti random banget gitu kan Bu, apapun bisa terjadi gitu. Jadi emang kitanya harus jadi orang yang fleksibel sih, gitu sih. Oke, kita harus jadi orang fleksibel ya. Oke. Fleksibel, apa tadi yang disampaikan? Tadi apa aja Mas? Aku jadi lupa. Yang pertama materi kuliahan sih Bu. Belajar. Terus belajar, relasi. Terus nanyain pengalaman kakak tingkat. Oh ya, pengalaman sama fleksibel ya. Iya Bu. Oke, nah
Tunjuk satu lagi Mas Ginting. Siapa ya? Mungkin yang on cam deh Bu, kasihan. Mas Fikri. Ya Bu. Ya Bu. Apa aja Mas? Tadi yang mau disiapkan jadi ASN. Oh, kok saya tadi malah nyiapinnya buat diri saya pribadi ya Bu. Tapi ya berhubungan. Nggak apa-apa. Buat pribadi nggak apa-apa. Apa tuh? Jadi rencana saya nih Bu. Jadi itu saya buat timelinenya kan Bu. Jadi di Januari itu di Januari 2021 ya saya mencoba membangun membangun apalah ibaratnya personal branding di sosial media gitu Bu. Terus saya Februari itu mau mendapatkan predikat cum laude di semester 5. Amin. Amin. Terus melaksanakan PKL dengan baik. Terus di bulan Maret ada pencapaian di sosial medianya. Terus di bulan Juli mengumpulkan KTTA yang udah ditulis dengan baik. Terus Oktober itu yudisium wisuda. Terus November penempatan kira-kira di kementerian, atau Desember di kementerian, ya saya sih pengennya BUMN atau Pan RB Bu ya. Kementerian BUMN atau Pan RB, oke. Ya. Terus bulan Desembernya saya mau nikah. Amin. Aduh. Terus tahun 2022 bulan Januari saya mau beli rumah apartemen, terus buat keluarga, terus saya beli mobil, terus Februari saya naik haji. Amin. Maret saya mengembangkan lagi karir saya di sosial media dan ASN. Terus 2023 saya lanjutkan sekolah akuntansi di S1-nya. Terus saya mau ngambil S1 hukum juga. Terus membangun keluarga yang samawa. Amin. Terus tahun 2025 saya menyelesaikan sekolah saya dan melanjutkan karir di instansi saya dengan kemampuan bidang IT, videografi dan ilmu akuntansi yang baik. Terus 2026 sampai seterusnya saya memulai membangun karir politik gitu Bu. Karena saya karir politik, sudah mau karir politik aja nih. Mau jadi pejabat publik saya Bu. Oke, mau jadi pejabat ini ya. Iya Bu. Pejabat tinggi ya. Oke. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Mas ya. Oke. Nah, untuk menyiapkan itu harus gimana nih sikapnya? Untuk menyiapkan itu Bu, ya saya sekarang misalnya saya mau dapat cum laude misalnya gitu kan Bu ya. Kan kemarin saya udah UTS, terus saya berkaca dan saya udah lihat kira-kira gimana cara saya cum laude, ya saya belajar terus saya usaha dengan maksimal supaya dapat hal tadi. Terus misalnya saya mau mengembangkan di YouTube tadi, di sosial media misalnya Bu. Nah saya belajar videografi, editing dan lain-lain gitu. Jadi saya sekarang lebih ke banyak belajar dulu tentang apa yang ingin saya capai gitu. Nah sambil melihat di kanan kiri kita, sekitar kita, belajar dengan keadaan gitu. Itu sih Bu. Oke, siap. Semoga tercapai apa yang kita cita-citakan. Oke, Mas Fikri tunjuk satu orang lagi dong. Saya mau Mbak Made Bu, Mbak Made. Tadi Mbak Made udah nulis apa Mbak? Iya Bu, hampir sama sih kayak yang, maaf suara saya terdengar? Terdengar jelas. Jadi hampir sama kayak yang Efrem tadi ya, kayak yang Ginting. Yang pertama itu menempuh pendidikan di PK Instan dengan sungguh-sungguh, karena itu bekal kita kan untuk menjadi ASN nanti. Lalu yang kedua, mengembangkan pribadi yang mengabdi sepenuhnya, karena menjadi ASN kita harus mengabdi sepenuhnya kepada negara kita. Jadi siap ditempatkan di mana saja. Yang ketiga itu memiliki etika yang baik. Jadi kan dari hari pertama kita di STAN itu kita diajarin nilai-nilai Kementerian Keuangan. Nah itu saya coba terapkan dan coba branding diri dengan nilai-nilai tersebut. Lalu memiliki mental yang kuat.
kan di stan ya, dikelilingi orang-orang hebat, lalu adanya sistem DO, itu melatih saya punya mental yang kuat buat nanti di ASN juga kan. Nggak tahu lingkungannya kayak gimana. Lalu yang kelima itu sama kayak Ginting, itu memperluas relasi. Kan stan penuh dengan orang-orang dari berbagai latar suku dan budaya ya. Nah itu kesempatan saya untuk menambah wawasan saya untuk nantinya ketika ditempatkan nanti dan relasi-relasi ketika nanti akan bekerja. Jadi lebih memperdalam dengan berbagi pengalaman juga dengan kakak tingkat yang ada di organisasi, organda, atau mungkin saat kepanitiaan. Lalu melatih soft skill saya juga. Lalu yang terakhir nggak lupa untuk mengimbangi dengan kehidupan spiritual, karena saya nggak akan ada di sini tanpa restu dari Yang Maha Kuasa. Kayak gitu. Oke, luar biasa. Mbak Made, tunjuk satu lagi dong. Tadi sebenarnya sudah sangat lengkap tuh yang disampaikan. Siapa tahu yang mau nambahin lagi, boleh tunjuk satu lagi. Siapa ya? Mungkin karena ini pelajaran budaya Nusantara, mungkin PJ-nya boleh Bu, Mbak Mirna. Mbak Mirna. Boleh. Siap. Betul. Oke, siap. Luar biasa Mbak. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa ya untuk tadi yang sudah ditulis gitu ya, baik yang sifatnya pribadi maupun yang umum itu tetap bisa dilakukan gitu ya, bisa diupayakan supaya bisa terlaksana gitu ya. Pokoknya teman-teman harus ini positif. Kemarin kan juga disampaikan beberapa hal yang penting ya oleh Pak Frans, disiplin gitu ya. Disiplin, lalu bergaul dengan siapapun gitu ya, mau dari anak baru, mau yang udah senior, mau siapapun silakan, karena benar kalau ya mungkin kita juga belajar silaturahmi, kita juga belajar interaksi, ternyata juga mendatangkan rezeki gitu ya. Sama juga dalam ketika kita bergaul di kantor itu juga sama gitu ya, itu juga berpengaruh gitu. Dan juga jangan capek untuk belajar, terus belajar, mengembangkan potensi gitu ya, buktikan kalau kita tuh bisa mengerjakan apa yang ditugaskan gitu ya, meskipun boleh teman-teman tuh punya activity di luar itu boleh banget gitu, misalkan kayak saya nih kan ya ngajar gitu ya, tapi saya minta izin gitu, boleh atau enggak kalau saya ngajar gitu, saya minta izin dulu ke atasan, oh boleh gitu, asal kamu bisa ngatur waktunya ya gitu. Nah makanya memang dalam beberapa kali kemarin saya sempat akhirnya reschedule karena memang prioritas saya kan memang pekerjaan ya gitu. Bukan tadi saya nggak komit di sini enggak, tapi memang ya di stan pun sudah memahami bahwa saya bukan dosen tetap gitu ya, dosen yang
bukan dosen yang memang dosen dari STAN, tapi dosen dari luar gitu. Jadi mereka memahami bahwa mungkin ada kemungkinan perubahan jadwal gitu. Jadi ketika ada pekerjaan ya saya memang fokuskan ke sana. Kemarin sempat ada seharian gitu ya, kelas gitu, saya lakukan, ya udah saya lakukan tuh gitu seharian, itu komitmen saya gitu, bahwa dua-duanya harus berjalan dengan baik gitu ya, di kantor maupun di luar gitu. Jadi teman-teman misalkan nanti punya activity yang lain juga diperbolehkan gitu ya. Oke. Teman-teman minta tolong untuk membuat life plan ya. Kemarin menurut saya sih silahkan aja sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman tadi kan sebenarnya kalau Mas Fikri itu udah menceritakan tuh itu life plan juga tuh gitu. Cuman kan memang tadi saya sebagai ASN gitu, tapi life plan yang lebih luas dari itu gitu. Jadi rencananya saya pernah bikin tuh misalnya 2 tahun lagi jadi apa, 3 tahun lagi, sama kayak Mas Ginting tadi misalnya sampaikan demikian. Mudah-mudahan itu yang teman-teman bikin tuh beneran jadi doa gitu loh, karena saya juga pernah buat ya gitu, kayaknya beneran kayak jadi doa juga sih gitu. Intinya sih mungkin ada hal yang kita ragu kira-kira bisa sampai nggak ya, tulis aja nggak apa-apa gitu. Positif lah, pokoknya kita berpikirnya positif bahwa akan bisa tercapai pada waktu itu. Dan selain itu juga sebenarnya enak sih kalau teman-teman sekarang tuh beneran kalau jadi ASN tuh lebih karena orang-orangnya sekarang lebih open mind ya gitu, mindsetnya tuh lebih terbuka gitu dibandingkan mungkin dulu gitu ya. Sekarang teman-teman sebenarnya menurut saya ruang untuk teman-teman gitu ya, untuk ASN yang muda-muda gitu tuh juga banyak gitu, bisa menyampaikan pendapatnya gitu ya, bisa secara potensi untuk karir juga terbuka gitu ya, karena udah fair nih gitu. Jadi kita dihitung berdasarkan kompetensi dan kinerja gitu. Mudah-mudahan kementerian lain juga terus memperbaiki diri ya gitu, karena sebenarnya kan udah tuntutan presidennya seperti itu tuh, harus terus memperbaiki diri, harus lebih baik lagi gitu. Jadi itu bisa menjadi tempat teman-teman untuk nantinya bertumbuh gitu ya, bertumbuh bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Oke, kayaknya kalau hari ini cukup di sini aja. Berarti kita ketemu lagi tahun depan gitu ya. Silahkan teman-teman membuat life plan tadi yang saya sampaikan. Kalau halamannya silakan disesuaikan dengan kebutuhan aja gitu ya, nggak usah banyak-banyak, maksimal 5 halaman maksimal, nggak harus segitu, sesuai kebutuhan gitu ya, saya sampaikan sesuai kebutuhan. Misalnya monggo aja mau, kalau saya dulu minta teman-teman bikin life plan, saya nggak batasi kayak urutannya tuh apa sih, strukturnya, sistematikanya saya nggak batasi. Silahkan aja teman-teman kreasikan gitu ya. Ada teman-teman yang kreatif dia pakai desain-desain, monggo. Mau caranya gimana silahkan gitu ya. Bebas gitu, saya nggak ngitung sistematikanya. Saya pengen tahu dari teman-teman itu cara menyampaikannya justru siapa semakin kreatif malah saya makin senang gitu. Dan juga pengen tahu sebenarnya seberapa optimis nih teman-teman ini dalam membuat life plan gitu sih. Karena jadi mudah-mudahan life plan itu jadi doa buat teman-teman nanti dikumpulkan. Kalau bisa sih 2 minggu ya, 2 minggu. Jadi kalau ada waktu liburan saya masih bisa tuh ngecek tugasnya teman-teman. Harusnya sih nggak berat kan, tinggal cerita aja pengen jadi apa gitu-gitu, nggak perlu riset ya, tapi ya boleh kalau mau riset. Ntar kalau jadi posisi tertentu apa gimana gitu boleh gitu. Kan nggak harusnya sih ini jadi tugas yang nggak terlalu berat gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan aja disampaikan, saya terbuka gitu ya untuk pertanyaan. Kita foto dulu ya, karena ini kan sebelum tahun 2021. Fikri kayaknya tadi banyak yang colek-colek mulu nih. Iya Bu, saya lagi di tempat lagi di kantor. Oh di kantor, kantornya siapa? Kantor Mimbas Ibu.
Oke, yang lain? Tetap semangat ya teman-teman. Nih nilainya, jumlahnya kok semakin meningkat terus ya, COVID nih. Sehat terus ya semuanya ya. Mas Noval, Mbak Elvia, Mas Ginting, Mbak Meli, Mbak Hardiana, Mas Faisal ya, kayaknya Muhammad Faisal ya. Mbak Awariska, Mbak Anissa. Mau ini dulu, dandan dulu, apa mau, oh Mbak Ariska ternyata keluar nih. Oke, saya foto ya. 1. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Tetap sehat ya. Sampai ketemu lagi tahun depan. Sukses selalu. Jangan lupa tugasnya tadi 2 minggu ya. Nanti dikumpulkan lewat drive seperti biasa. Thank you. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Selamat liburan. Waalaikumsalam. Selamat liburan.